untuk membela saudara kandungnya. Tapi kalau membela saudaranya seiman, itu sahabat-sahabat dulu, ketika mendengar kabar bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an terbunuh, mereka semua berbaiat. Baiat apa mereka? Baiat untuk membela Utsman bin Affan. Itulah persaudaraan dalam din. Maka begitu kuatnya persaudaraan dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kalian itu yang sudah satu roh, satu rasul, satu kepemimpinan, yaitu pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian laksana satu tubuh, satu jasad. Yang mana ketika ada anggota tubuh yang terluka, seluruh tubuh, bahkan sampai kepalanya pening. Seperti itulah persaudaraan di dalam Islam. Bahkan Rasul dalam satu riwayat beliau menyampaikan bahwa la yu'minu, menjadi syarat iman itu benar atau tidak, ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini ayat sering kita baca, tapi selama ini kita baca untuk orang lain. Untuk hari ini kita mencoba untuk mengkaji untuk setiap diri kita masing-masing. Bahwa sudahkah muncul kecintaan kepada saudara kita seperti cinta kita kepada diri kita? Kalau belum, maka masing-masing kita banyak-banyak istighfar. Bagaimana seorang saudara terhadap saudaranya, yang mana Rasul menyebutkan bahwa doa terhadap saudara kita, malaikat mengaminkannya, sambil malaikat mengatakan, doamu kepada saudaramu lebih dahulu kamu yang akan mendapatkannya. Jadi sebelum Allah kabulkan doa itu buat saudara kita yang kita doakan, Allah terlebih dahulu memberikan kepada orang yang berdoa tersebut. Maka ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Rasul menyampaikan bahwa antara satu kalian dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang kokoh. Antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling mengokohkan. Ada saudara kita yang mulutnya tidak bisa terjaga, ada saudara kita yang cepat emosi, ada saudara kita yang humornya terlalu banyak. Itu karakter dia. Itulah perbedaan-perbedaan yang mana Rasul sebutkan bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Kenapa? Karena kepalanya beda-beda. Kepala kita ini lain-lain isinya. Ada yang dia suka nasi padang. Iya. Kalau Pak Masud sukanya apa? Sedang. Hah? Yang sedang. Ada yang mau nasi rawon, ada yang mau buras, lain-lain. Masa semua harus makan nasi padang? Ya Amir, saya enggak lah. Saya bukannya tidak taat sama Amir.
Saya ini kalau makan nasi Padang ini bisa nanti saya malah dipulangkan pakai ambulan. Jadi saya bukannya tidak taat, tapi saya jaga fisik saya untuk saya pakai ketaatan kepada Amir. Itu yang benar, itu takbir. Allahu Akbar. Jadi dia tidak mau makan seperti yang Amir makan, hanya gara-gara ini membuktikan ketaatannya kepada Amir. Jangan nanti sudah bisa kamu semua harus makan nasi Padang. Kalau enggak, masuk neraka kalian. Ini kan enggak begitu maksudnya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini adalah menjadikan rahmat. Coba kalau seandainya semuanya mau makan nasi Padangnya tinggal 3. Bagaimana sudah itu? Maka harus ada rawon di situ. Nah, ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ya. Kita sadar betul bahwa jangan kemudian ketika ada saudara kita tiba-tiba menghampas minuman di depannya, ya jangan gelas kaca saja yang dihampas. Apa ini? Biar sudah, saudara kita itu. Jangan kemudian langsung ditempelin. Kenapa? Kenapa kok kita dilarang berdebat terhadap saudara? Karena perdebatan itu akan mendatangkan saling membelakang. Meskipun kelihatannya kita ini menyatu, tapi akan ada jarak. Maka dilarang berdebat. Bahkan orang yang menghindari perdebatan, meskipun dia benar, Allah menyiapkan kepada dia surga di tengah-tengah. Bukan dilarang berdebat sama orang kafir, bukan dilarang berdebat sama orang jahil. Harus kita debat mereka dengan perdebatan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Karena kalau kita tidak debat mereka, bagaimana ini bisa? Oh, ini khilafah ini salah, kita diam saja. Oh, ini khilafah ini sesat, diam saja. Bukan begitu. Kita kasih tahu mereka bahwa Islam dan khilafah itu laksana tubuh dengan nyawa. Kalau ada tubuh tidak ada nyawanya, maka tubuh itu akan mati. Kalau ada orang beragama Islam tapi tidak dalam kekhalifahan Islam, maka itu hanya sekedar Islam logo saja. Tidak bisa dia melaksanakan syariat Islam. Maka dia tidak bisa terpisahkan antara tubuh dengan nyawa. Islam dan kekhalifahan Islam. Dia hanya akan hidup. Islam hanya akan bisa berjalan dengan baik kalau dia berada dalam sistem kekhalifahan Islam dan dikomando oleh Islam. Maka orang yang dimaksud bersaudara itu dalam din itu adalah satu bapak, satu komando maksudnya. Orang yang beda komandonya, maka itu bukan saudara yang dimaksud hadis itu. Oh Ustaz, kita ini dipersaudarakan oleh kalimat la ilaha illallah. Ustaz sudah bersahadat, saya sudah bersahadat. Kita ini bersaudara Ustaz. Itu persaudaraan semu. Tidak bisa dibuktikan. Orang yang beda bapak, kemudian dia mengatakan kita bersaudara, itu bisa dikasuskan. Persaudaraan dari mana? Bapaknya beda kok dibilang bersaudara. Kalau sepupu barangkali ya. Ya, Pak Masud. Ponakan barangkali ya. Tapi kalau saudara, dia harus jelas. Bapaknya satu apa enggak? Begitulah Islam itu. Maka kenapa kemudian pengikutnya Khalifah Ali dengan pengikutnya Khalifah Muawiyah sama-sama sahabat? Siapa yang meragukan syahadat mereka? Pengikutnya Khalifah Ali dengan pengikutnya Khalifah Muawiyah. Siapa yang bisa meragukan syahadat mereka? Mereka bersahadat di depan Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Terjadi peperangan
Adakah orang bersaudara berperang? Tidak ada. Tidak bertegur sapa saja cuma 3 hari bolehnya. Siapa yang lebih dulu mendatangi saudaranya untuk meminta maaf, maka itulah yang lebih baik. Ketika sudah masuk hari ketiga, maka itulah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang akan menyebabkan nanti, ya, kita tidak berharap, tapi seandainya ada saudara kita yang kemudian ditimbang, dia heran, ternyata kejahatannya yang berat, sehingga dia harus ke neraka dulu. Nauzubillah min dzalik. Asbab dia punya sahabat. Mana saudaraku itu? Dicari di surga, nggak ada. Coba barangkali surga di bawahnya, nggak ada. Sampai di bawah nggak ada. Coba dilihat di neraka. Oh, ada dia di tengah-tengah neraka. Kita selamatkan dia. Terselamatkanlah saudara kita. Kenapa? Karena syafaat dari saudaranya. Kita tidak berharap seperti itu, tapi pasti ada yang seperti itu. Kenapa? Hadisnya ada. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulunya kita, ya, berada di jurang neraka, di pinggir neraka. Ya. Yang namanya di pinggir itu kalau jatuh kemana? Ke neraka. Tapi karena karunia Allah, datang si pulang, si penyampai ke telinga kita bahwa sistem yang hak itu ahli khilafah. Yang dimaksud golongan yang hak itu adalah al-jamaah. Al-jamaah itu bukan salah pikir. Al-jamaah itu bukan jamaah yang bertabligh. Al-jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah. Tapi al-jamaah itu adalah al-khilafah yang ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah an-nubuwah, dan jamaah yang pernah dicontohkan oleh sahabat, dan itu dipraktekkan selama 1300 tahun, yaitu al-khilafah. Tapi Ustaz, banyak khilafah-khilafah yang zolim, yang mana Rasul sebutkan bahwa akan muncul kalian di tengah-tengah kalian yang hatinya berhati setan. Dia mengamalkan tidak seperti yang kami amalkan. Apa yang kau perintahkan kepada kami Rasulullah ketika kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin seperti itu? Tetap kata Rasulullah, kalian mendengar dan taat kepada mereka. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah satu jengkal, mati jahiliyah dia. Saking wajibnya kita taat kepada pemimpin, Khalifah Amirul Mukminin, meskipun dia zalim. Apakah bolehkah kita ikuti khalifah-khalifah yang zalim itu? Tidak boleh. Kita hanya diperintah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Hanya kekhalifahan yang diberi petunjuk, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hanya itulah mereka yang ada jaminan dari Rasulullah SAW yang kita boleh mengikuti. Kita boleh mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Boleh. Kenapa? Masih ada jaminan dari Rasulullah bahwa itu masih benar. Kita boleh mengikuti pendapatnya Imam Hambali. Tentu saja pendapatnya yang sesuai, yang berdasar dari Al-Quran dan hadis. Tapi ketika ada pendapat mereka yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka la ta'ata li mahluki fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, bahkan kepada khalifah sekalipun. Tidak boleh kita taat ketika perintahnya menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kita dulunya saudaraku ini, semua ini jahiliyah. Quran, Allah memperumpamakan kita berada di jurang, di pinggir jurang. Orang jahil itu tidak ada di surga.
Cuman kalau orang jahil itu ada peluang ketika dia mau mendengar, mau memikirkan. Ada peluang dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia mau bersatu kembali, masuk kembali dalam sistem Islam. Dan itu karena rahmat Allah. Kalian terpilih dari sekian manusia. Ya, kita salah satu yang dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan sistem Islam dalam keholifahan Islam. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Maka ayat ini harus kita betul-betul paham bahwa siapapun di antara kita yang mau memperjuangkan agama, kalau tidak masuk khilafah, itu omong kosong. Tidak bisa. Karena Rasul menyampaikan bahwa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Apa itu? Bil jama'ati was sam'i wat ta'ati wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Itu syarat untuk memperjuangkan din. Jadi mempersyaratkan din ini jangan dengan akal-akal kita. Pakai akal-akalnya, maaf, Taqiyuddin An-Nabhani, pakai akal-akalnya Said Aqil, pakai akal-akalnya siapa? Maulana Ilyas. Tapi pakailah Al-Quran dan hadis. Qala Allah wa qala Rasul. Dan praktek, jangan dilupakan ini. Meskipun kita qala Allah wa qala Rasul, kalau tidak praktek sahabat, maka tetap dia akan tertolak. Karena semua orang merasa memperjuangkan agama, tapi dia tidak berada dalam satu kesatuan, yaitu keholifahan Islam. Bahkan Rasul sampaikan bahwa ketika sudah tidak ada keholifahan, tidak ada al-jamaah, ya tidak ada tafsiran lain al-jamaah kecuali khilafah. Kalau sudah tidak ada khilafah ya Rasulullah, jamaah ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kalian ke hutan, uzlah kalian, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang tidak sama sekali kelompok itu pernah dicontohkan. Tinggalkan semua, kalian ke hutan. Kenapa? Sendiri pun kalian dalam kebenaran, tetap Allah akan menilai sebagai jamaah. Maka pantaslah kemudian Khalifah Amirul Mukminin Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja menyampaikan bahwa kalau kalian kafir semua, saya sendirian yang akan beriman. Itulah hadis yang dipakai. Bagaimana kalau sudah kita ketemu di dalam hutan 3 orang? Orang-orang tadi yang mau berjuang tadi ketemu di hutan. Maka apa kata Rasulullah? Haram kalian tinggal dalam satu peta bumi, kecuali kalian mengangkat salah satu dari kalian sebagai Khalifah, amir, khalifah, imam. Maka syarat adanya seorang khalifah itu 3 orang itu sudah cukup. Dan syarat keduanya, harus khalifah itu lebih baik dari yang bukan khalifah. Yang memimpin itu harus lebih baik daripada yang dipimpin. Itu syarat keduanya seorang khalifah. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ya, bersyukur kita. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh Allah sampai hari ini. Allah memelihara kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang lepas. Karena di zaman Rasul saja ada orang penghafal Quran, kafir dia karena apa? Nauzubillah. Ada yang karena terlirik seorang gadis. Siapa itu anak perempuan itu? Oh, itu anak kami.
Saya cinta kepadanya. Ana uhibbu fillah. Aku mencintai dia karena Allah. Ternyata tidak bisa karena Allah. Kenapa? Dia kafir. Orang kafir. Oh, bisa, gampang. Kalau kamu mau sama dia. Syaratnya kamu jadi Kristen. Masuk Kristen. Itu syaratnya, iya. Ternyata Allah tidak menjaga iman si sahabat ini. Allah tidak jaga imannya. Dia mengakui, mengiyakan, dan setuju untuk menikahi perempuan itu. Qadarullah. Karena ingin dijadikan sebagai contoh untuk orang-orang yang seperti dia. Ternyata qadarullah, dia kena penyakit. Si laki-laki tersebut, dia kena penyakit kulit, sehingga dia diusir oleh bapak perempuan tersebut. Diusir dia. Dia hidup dalam keadaan terlantar, matilah dia di situ. Kafir dia, tidak dapat juga perempuan cantik. Itu akibat apa? Akibat Allah tidak menjaga imannya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, terus kita memohon kepada Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita, jaga hati kita ini. Jangan sampai kita kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita dan jelas semua. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Keluar dari kekhalifahan Islam karena jabatan. Dijanjikan dia jadi intelijen. Anaknya dijadikan jadi Ansarut Togut. Sehingga anak tersebut itu kalau di zamannya Nabi Haidir itu dibunuh itu anak itu. Kenapa? Dia nanti akan membunuh, akan apa? Mengkafirkan orang tuanya. Itu kalau Nabi Haidir, tapi kita jangan bunuh. Kita ini bukan Nabi Haidir. Ya, Ustaz Budi. Kenapa kita tidak tahu perjalanan dia? Tapi setidaknya kita ini berpikir bahwa jangan sampai ada anak kita ini menjadi Ansarut Togut. Perumpamaan dari Nabi Haidir itu, perumpamaan bahwa anak yang akan cikal bakal untuk mempengaruhi bapaknya itu mending dibunuh. Itu perumpamaan bahwa nanti ketika ada bibit-bibit yang berpeluang untuk mempengaruhi bapaknya, maka jangan biarkan anak itu terus di situ, tapi diangkat dia. Maka jangan sampai ada keluarga-keluarga kita yang masuk dalam Ansarut Togut. Nauzubillah. Jangan sampai nih ada, kita punya anak gadis, tiba-tiba ada Ansarut Togut yang melamarnya. Hilap kita, diterima. Dialah nanti yang cikal bakal akan menyebabkan keturunan-keturunan, minimal keturunan-keturunannya. Maka ini hindari, saudara. Hindari. Ya. Wala takunu kalladina. Kembali kita fokus. Tafarraku wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ulaika lahum azabun. Jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai penjelasan, setelah sampai kabar kepada kita ini. Jangan sampai kita seperti orang yang berselisih, ya, setelah jelas ini sistem hak, ini sistem batil. Karena orang-orang yang berselisih itu akan mendapatkan azab. Mungkin sedikit yang berpikir, ya, kita sering dapat ujian. Mulai dari Dayak dulu, kita diuji oleh Allah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kemenangan di pihak kita. Yang tadinya
orang berpihak kepada mereka, Allah putar balikan. Karena rahmat Allah turun, sehingga kita dimenangkan. Tapi setelah acara terakhir kemarin, mulai kita berselisih. Saya perintahkan, sengaja saya bongkar di sini, biar kita paham. Pengamanan bajunya hitam merah. Oh Mir, kami enggak. Kami ikut pusat. Jadi bajunya kami begini. Saya diam saja. Di lapangan, di tengah jalan kita sudah dicegat. Dan selalu buntu jalannya. Ada apa ini? Sampai-sampai ada omongan murabi. Kan Bapak sudah membolehkan. Kenapa kok dilarang sekarang? Sedikit kita yang berpikir. Mungkin memang kita tidak tahu. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya di atas bukit. Jangan ada yang turun. Tapi ternyata turun. Karena apa? Karena dunia. Turun dia. Apa yang terjadi? Hampir-hampir Rasulullah wafat. Kenapa? Tidak taat. Kemarin, apa yang terjadi? Hampir-hampir kita selesai semua. Tapi itu ujian bagi kita. Apa? Pengalaman bagi kita. Bahwa jangan ada dua ketaatan dalam satu sistem. Satu saja. Maka perintah Allah itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bukan taatnya ke sana. Seluruh keputusan dari pusat itu ulil amrinya pusat itu hanya amir wilayah. Ulil amrinya amir wilayah itu pusat. Maka seluruh keputusan itu ada di otaknya amir wilayah. Amir wilayah mengolah keputusan yang ada di sini nih samina wa ata'na. Bukan ke sana minta pendapat. Bukan apalagi sampai ke sana ketaatannya. Kenapa? Kata Rasul, siapa yang taat kepada amirku, berarti dia taat kepadaku. Mentaati amir wilayah di situ, itu berarti mentaati khalifah. Justru kalau kamu ingkari amir wilayah mentaati khalifah, itu namanya kamu zalim. Ini yang harus kita paham, hadirin. Karena ketika kita berselisih, tidak akan ada rahmat Allah. Kedepannya kita ini, itu ancaman lebih berat. Dinyatakan oleh NU itu, oleh Mansur itu, bahwa Khilafatul Muslimin itu akan merusak negara. Itu menurut prediksi setan-setan mereka. Otak mereka itu. Ya. Dia mengatakan bahwa Khilafatul Muslim itu akan merusak negara. Itu kan fitnah sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menghalangi omongan dia. Dan dia tidak akan bisa dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Dia tidak punya legalitas. Satu-satunya jalan mereka untuk dibubarkan, kita terbentur sama dia. Ketika kita terbentur sama dia, maka ada alasan pemerintah untuk membubarkan dia. Maka orang-orang yang benci dengan kekhalifahan ini banyak. Kalau kita tidak solid, bagaimana kita bisa menghadapi mereka? Yang bisa membuat kita menang itu hanya rahmat Allah.